Kebetulan memang pada saat itu kebetulan ada yang kondisinya bagus, yang masih bagus, ada yang sudah setengah kering, ada yang masih fresh, masih segar. Dan kita sebar ya Om ya. Kita sebar ke seluruh Indonesia. Dan itu saya ikhlas mengerjakannya dan saya cukup senang sekali karena seluruh Indonesia sudah menanam anggur semua. Hei, coy, nganggur, coy. Jangan dianggurin aja. Ayo kita tanam anggur. Oke, coy. Hai coy, apa kabar coy? Di luar arena. Dimohon segera menempati tempat duduk yang kami sediakan karena acara akan segera dimulai. Sekali lagi saya umumkan kepada para hadirin yang masih ada di belakang untuk segera hadir karena acara akan segera dimulai. Terima kasih. Sekali lagi para tamu undangan sekalian yang hadir, dimohon segera menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Mohon maaf untuk para tamu dengan tunggu depan diisi. Enggak, silakan aja. Karena ini yang di depan kursinya banyak, yang di belakang kursinya kecil. Nah. Insya Allah ntar yang di depan dapat kursinya gede-gede kan. Mohon tetap menjaga jarak. Karena ini masih pandemi, tadi sudah disediakan N3, mencuci tangan, terus menjaga jarak, memakai masker. Ya. Hanya saya mungkin yang saya turun naikkan ini masker, supaya suaranya jelas. Antres, akademik, Julian, Jupe. Ini karena acaranya anggur, makanya tes mic-nya seperti itu. Kalau acaranya di musola ya alif, alif, cin, terus jamaahnya baca ayat Yasin semua.
segera gaji. Ini Pak Ustadznya udah datang belum? Nah, Pak Ustadz. Baiklah, para hadirin, para pemirsa sekalian, akan saya mulai acara pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kurang semangat. Semoga yang ikhlas menjawab salam dari saya, bapak-bapak ibu-ibu, semoga diberikan kesehatan, murah rezeki, dimudahkan segala hal, dan semoga dilunaskan segala cicilannya. Mas-mas yang masih berjalan, semoga segera mendapatkan jodohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. La haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati, saya sebagai perwakilan dari panitia, kepada beliau Bapak Indra Sudarmojo sekeluarga, yang mana pada hari ini tanggal 24 April hari Sabtu, beliaunya memberikan tempat yang sangat indah ini, yang sangat saya kira sangat menarik, cocok untuk kafe, kepada grup komunitas Anggur Hip Hop untuk melaksanakan hari ulang tahun yang kedua. Semoga Bapak Indra Sudarmojo sekeluarga diberikan kesehatan, panjang umur, dan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati kepada perwakilan dari Bapak dari jajaran Dinas Perdagangan dan Industri Kota Depok, beliaunya Bapak Martino, Pak ya. Terima kasih Pak, selamat datang. Kemudian terima kasih perwakilan Ketua Komunitas Anggur Tangerang yang diwakili oleh Dr. Ella. Ini Bu Dr. Ella. Alhamdulillah ini diterima di tangannya. Saya hormati pula kepada Ketua Komunitas Anggur Jakarta. Ini masih dalam perjalanan Mas Tony. Lagi sholat. Yang saya hormati Ketua Anggur Bogor, belum katanya, diwakili Madul. Oh. Dan teman-teman kita yang saya hormati pula, beliaunya ini Mas Yatno Gondrong. Ini walaupun Gondrong tampan preman tapi berhati dingin. Ya. Ya. Dia sebenarnya menawan ya, kalau dibuka. Ini senior saya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Gondrong. Kemudian Mas Kumbang Kelana ini jagoan juga, sesepuh juga. Walaupun dia belum tua tapi sesepuh. Perlu apa juga? Silakan. Kemudian yang terlewat Mas Andi Jenggot, ini dipanggil Mas Andi Jenggot karena memang jenggotnya panjang gitu ya. Dia masih keturunan Arab, alhamdulillah. Dan terima kasih saya hormati, Mas, ini kelupaan Mas. Wabil khususan kepada kepala panitia, karena kalau nggak ada kepala panitia Mas Faris Petroja ini nggak jalan. Oke, saya ucapkan selamat datang kepada semuanya. Terima kasih atas kehadirannya untuk menyukseskan acara hari ulang tahun Komunitas Anggur Depok yang kedua. Ya, tepuk tangan untuk Komunitas Anggur Depok yang kedua. Cerita sejarah Anggur Depok ini lucu sebenarnya. Anggur Depok ini walaupun jamnya lambat, tapi udah melahirkan beberapa sarjana pengangguran. Ya, kalau boleh dibilang yang baru datang ini Pak Tony, Ketua Anggur Jakarta, KAJ ya Pak Tony ya. Itu alma maternya adalah Anggur Depok. Oh. Ya. Dan dari Tangsel, Om Roy diwakili Dr. Ella. Alma maternya juga Anggur Depok. Ya. Sudah lulus dan sarjana. Kemudian dari Kepap Bogor, Pak Faridudin diwakili Pak Abdul ya. Alma maternya pun dari Anggur Depok. Waduh. Iya, dia luar biasa. Kalau di negara lain itu mudik dilarang,
kalau mereka ini pulang kampung, balik ke Depok untuk memeriahkan acara kita, untuk mensukseskan acara ulang tahun Depok ini, untuk mendukung program-program kita saling bersinergi, Depok, Jakarta, Tangsel, Bogor. Kuat ya? Kira-kira bisa ya? Kita bersinergi, kita bikin something, sesuatu yang lebih besar lagi. Iya, kalau perlu kita bikin Republik Nganggur. Iya, pertama ya didukung sama Om Yato, Om Undang Kelana, Om AJT, bisa lah kita bikin event yang besar, kalau perlu berskala nasional, kita bikin roadshow, event-event yang gede gitu. Bisa dong. Ya, bisa ya Tante Ella ya? Insya Allah. Baiklah. Saya pertama mengucapkan terima kasih juga pada teman-teman panitia yang sudah bekerja tanpa pamrih, pagi, siang, malam, sore, jam berapa aja saya telepon responsif, sangat komunikatif. Bahkan jam 4 subuh saya telepon diangkat. Sahur ya? Oh ya. Jadi terima kasih, jadi tepuk tangan buat teman-teman panitia. Komunitas Anggur Depok. Mantap. Terima kasih, semangatnya walaupun di bulan puasa Ramadan kita semuanya pasti menjalankan ibadah, tetapi jangan menunjukkan lemes ya, ini udah 10 hari masalahnya. Kalau lemes keterlaluan, kalah sama anak TK. Oke, berikutnya akan segera kami lanjutkan acaranya, yaitu memasuki acara pengukuhan kepengurusan komunitas Anggur Depok, ketua beserta jajarannya. Semoga dengan pengukuhan ini ke depan menjadi lebih baik. Nanti yang mengukuhkan beliaunya dari Bapak Martinov. Saya panggil satu persatu, Mas Andrian. Ini yang paling ganteng untuk ketua Anggur ya di Depok. Satu istrinya paling ganteng ya. Dilanjutkan ketua unit bisnis, ini ketua panitia sendiri Mas Pak Tujuya, Mas Kobloy. Besok tolong kalau ke rumah saya tapi jemkan pistol Mas ya. Kalau kita Pak Prabowo. Saudara Pak Saifuddin. Pak Saifuddin? Oh, Mas Saifuddin, monggo Pak Saifuddin. Pak Saifuddin ini penampilannya Islamik banget. Di sini, mohon maaf, di sini. Di depan sini, biar muat. Ya. Pak Saifuddin, kemudian bagian humas. Oh, sekretaris dulu dong, humas belakangan. Pak Sekretaris Mas Panji Asmoro. Mas Panji Asmoro. Ya. Syafrak, ya. 2 langkah ke kanan, jalan. Ya. Satu lagi yang terakhir, urusan pukul-memukul ya, humas ya, hubungan masyarakat. Tapi walaupun urusan kekerasan ini orangnya sangat humanis, artinya murah senyum dan bersahabat. Bapak Arianto. Ini bagian humas, Pak Arianto. Ya, siap gerak. Oke, tetap menjaga jarak, 1 lengan. Nah. Oke ya, setengah rencangan gerak. Oke. Terima kasih. Dimohon kepada Bapak perwakilan dari unit Dinas Perdagangan dan Industri, Bapak Martinov, untuk memberikan pengukuhan secara simbolis topi dan plakat. Silakan. Monggo fotografernya. Ya. Dimulai pengukuhan Ketua Komunitas Anggur Depok, tepuk tangannya. Ya. Ada sini Pak. Ada sini Pak Sabar. Oke. Sini Pak. Ya. Awas. Bawa. Itu saudara saya datang. Satu lagi mana? Ya, tepuk tangannya buat sekretaris Mas Panji. Ini namanya antik ya, Asmoro Panji, kayak darah biru di Kraton Jogja. Mungkin orang-orang sana nih. Ini Mas Saif. Kalau saya panggil Mas Saif, ternyata namanya Mas Saifuddin. Mas Saifuddin, itu agama. Nah, nanti kalau Pak Ustadz belum hadir, ceramahnya Mas Saif. Tepuk tangannya buat Mas Saif. Bagian humas
Bapak Arianto ya, biar gak ini tepuk tangan Bapak Arianto. Oke, terima kasih ya sekali lagi komunitas Anggur Depok. Mantap. Wah, kurang seru. Nanti kalau berarti yang keras ya. Kalau nggak awas nanti saat satu-satu. Dan saya hadir di sini untuk memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu yang bergerak di sektor anggur ini untuk bisa sama-sama bergerak. Karena ini merupakan suatu pola ekonomi yang baru yang bisa kita gerakkan ya, supaya ekonomi keluarga bisa tumbuh. Karena di tanah kosong atau di perumahan yang hanya sempit, di sebelah ditanam ketemu di tengah, maka menghasilkan buah seperti ini. Tetapi ini tergantung bisnisnya teman-teman di komunitas ini. Kenapa saya selalu bicara soal bisnis ini? Karena ketika membuat pupuknya itu keahlian teman-teman, membuat bibitnya keahlian teman-teman. Tetapi melatih orang untuk menjadi ahli di bidang itu belum. Harus punya tempat pelatihan seperti ini, itu salah satu bisnisnya. Membuat pelatihan, buka pelatihannya untuk bisa menggerakkan ini, sebagai masyarakat anggur ini, itu ada bisnisnya. Kemudian sampai ke bisnis jasanya. Bapak Ibu yang menangani perumahan tertentu, ya, itu yang punya peluang untuk memelihara itu. Bagaimana cara sampai berbuah? Tetapi ketika kita menanam tanpa buah, maka kita tetap menanam tanaman. Anggur ini akan dicintai orang ketika dia akan berbuah seperti ini. Ya. Di perumahan dimanapun dia akan berbuah seperti ini, maka orang akan semangat untuk menanam. Ya. Setelah buahnya banyak, baru kita bicara soal bagi hasil, soal macam-macam bisnis dan turunan. Bagaimana mengubah ini dari minuman, bagaimana mengubah ini dari makanan yang lain. Ya. Saya mendengar cerita dari Pak Indra bahwa daunnya bisa dipakai untuk keripik ya. Nah ini saya pada kesempatan ini mengingatkan kepada kita semua bahwa boleh. Pada prinsipnya sebenarnya semua daun bisa dipakai seperti itu. Tapi ini harus hati-hati ketika mengubah daun anggur menjadi keripik. Karena ketika harus memperhatikan pupuknya apa, ya kan? Pupuknya kalau misalnya pupuk dari kimia, ya jangan. Nah, Bapak Ibu yang tahu bahwa kalau pupuknya pupuk organik, ya mungkin boleh. Jujur ya, kita katakanlah bisa jujur lagi, yang penggemar anggur rata-rata pensiunan. Karena begitu dia pensiun, nggak ada kerjaan, bingung, akhirnya dia nanam anggur. Ya. Dan perlu diingat, laki-laki suka anggur berarti laki-laki yang suka bekerja keras. Karena anggur ada tantangannya, anggur butuh sentuhan. Ya. Betul. Ya. Anggur! Depok! Mantap! Oke, penyerahan pada mata kepada Bapak Martino yang dilalui ini oleh Mas Adrian, ketua baru sempat mengalaminya ya. Oke, tolong kameramen ya. Tepuk tangannya mana? Ayo. Tepuk tangan lagi. Komunitas Anggur Depok. Yes, mantap. Ini bibit yang terbaik itu Pak. Insya Allah ini 4 bulan 5 bulan udah berbuah. Iya. Begitu Mas, kita kasih saya dengar dulu ya. Telinga saya ada. Oke, terima kasih. Ya, difoto. Ya, Mas. Oke. Mari kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Komunitas Anggur Depok. Monggo silakan. Tanam pohon di kota kita, biar banyak pohon, gak cuma gedung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Martin dari Disdagin, yang terhormat Bapak Indra Sudarmojo selaku yang punya tempat, yang terhormat Ketua Anggur DKI Bapak Fatoni, yang terhormat perwakilan dari Anggur Tangerang Selatan Ibu Ella,
Yang terhormat perwakilan dari Anggur Bogor, Bapak Abdul. Yang terhormat perwakilan dari Kebun Imut Sinakal, Bapak Yatno Gondrong dan Bapak Kumbang Kelana. Dan yang saya hormati teman-teman anggur di Kota Depok dan para tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-22 untuk Kota Depok. Kota Depok adalah kota kita, kota dengan sejuta cerita. Semoga semakin bertambahnya usia Kota Depok menjadi kota yang unggul, nyaman, dan religius. Amin. Alhamdulillah, acara pelantikan pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Jabatan ini merupakan amanah yang kami laksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan kita bersama Anggur Depok. Tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak atas peran pendahulu para senior yang sejak lama berjuang mengenalkan anggur ke seluruh masyarakat kita, baik dalam mendatangkan atau membawa berbagai varian dan jenis anggur yang sungguh luar biasa banyaknya ke negara kita. Dan juga atas peran-peran senior atas memberikan ilmu dan mengajarkan teknik-teknik budidaya tanaman anggur sehingga sampai sekarang ini dan akan datang kita akan menikmati buah anggur yang eksotis dari hasil kita tanam sendiri. Teman-teman yang saya hormati, Depok adalah gudangnya orang-orang kreatif dan gudangnya orang-orang inovatif untuk menciptakan peluang-peluang yang luar biasa banyaknya yang kita bisa ciptakan dari hobi budidaya tanaman anggur beserta produk turunannya ini. Kami berusaha membuka working space, membuka kebun percontohan maupun kebun wisata, dan membuat unit usaha UMKM anggur beserta turunannya agar hobi kita ini tidak hanya menjadi sekedar hobi, tapi bisa menghasilkan sesuatu sebagai tambahan ekonomi keluarga. Dan petani kota bisa naik kelas dengan anggur. Teman-teman yang saya hormati, kami menyadari ini bukanlah pekerjaan yang sangat mudah. Untuk itu kami mohon dukungan baik dari jajaran pemerintah Kota Depok dan segenap anggota komunitas Anggur Depok agar kedepannya saling bersinergi dalam memasyaratkan anggur agar lebih baik lagi. Kami yakin, kami optimis dalam membudidayakan anggur di kota ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari para tamu dan undangan sekolah yang hadir pada sore hari ini, yang mereka sudah WA saya secara pribadi, ya, tidak saya buka hanya saya WA saya satu persatu dari para hadirin yang gagah-gagah datang ini yang semangat-semangat untuk menanyakan di antaranya prospek anggur untuk masa depan. Bisakah ini prospek anggur yang seperti diceritakan oleh Bapak Martinov yang tadi? Pertanyaan pertama. Saya nggak tahu lektor ya, kalau itu kita bisa tendang ke lektor gitu. Oke, berikutnya tolong santai ya. Jadi pertanyaannya ini dijawab semampunya. Tapi harus bagus ya jawabannya, karena kalau kurang bagus nanti saya remek, saya ulangi. Kepada Ketua Anggur Jakarta, Bapak Ahmad Fatoni. Perlu didengarkan ya pertanyaannya. Langkah konkret apa dari program Komunitas Anggur Jakarta dalam upaya menganggurkan Jakarta? Artinya menganggurkan bukan nyantai-nyantai gitu ya, tapi menganggurkan. Terus awal mula ini ada kerjasama Komunitas Anggur Jakarta dengan Kedutaan Ukraina. Tepuk tangannya. Ukraina. Nanti tolong diceritakan terus program kerjasamanya apa aja gitu. Ya. Oke, saya ulangi pertanyaannya. Langkah konkret apa Komunitas Anggur Jakarta dalam menganggurkan Jakarta? Terus
hubungan antara Komunitas Anggur Jakarta dengan Dubes Ukraina ini perlu kita bangga ya, perlu kita bangga. Karena apa? Kalau kita tidak ada kerjasama di dunia anggur, nanti kalau kita ngebunkan anggur itu bisa dituntut sama negara asalnya. Saya dulu juga nggak tahu, saya kira enggak. Nah, Cina contohnya, dia menanam anggur madrot, dia dituntut sama Amerika. Tapi orang Cina pintar, dia membuat seed safir yang ada udangnya menjadi tidak ada. Tapi kalau kita belum tentu bisa itu ya. Nah, Cina yang bisa. Oke, silakan dijawab. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pertanyaan apa basa-basi dulu? Yang jelas boleh bahasa, tapi kalau basi jangan ya. Saya nggak suka basi. Yang terhormat para panitia dan teman-teman senior di pengangguran, saya langsung ke pertanyaan bahwa prospek ke depan pengangguran di Jakarta yang sudah kita lakukan adalah yang pertama kita sudah melakukan di 0 km kantor berkumpul yaitu di Lemigas yang nantinya kita akan sama-sama kita undang juga teman-teman dari komunitas lain untuk launching perdana. Pertanyaan yang kedua apa lagi nih? Agak panjang dikit dong, jangan singkat jelas gitu ya. Pertanyaan yang kedua, tinggal yang nyimak kan? Nggak ada yang nyimak. Saya dulu ya, biar disimak. Komunitas Anggur Depok, yes, mantap. Pertanyaan kedua, kalau saya mah aja, biar kelihatannya kayak di TV gitu, ya, nggak kaku. Kau taruh dulu mas, gitu deh. Oke. Pertanyaan yang kedua. Diwakili oleh Ibu Ella dari Komunitas Anggur Tangerang. Sebagai perwakilan pengangguran Tangsel, proyek apa saja yang akan dilakukan oleh Komunitas Anggur Tangsel? Silakan Bu Ella. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya saya mewakili, jadi agak sedikit-sedikit bisa atau nggak bisa. Nggak apa-apa Bu. Kalau untuk proyek Tangerang Selatan yang kita sudah jalani, itu kita menganggurkan waktu pertama kafenya kepala dinas itu sudah kita laksanakan. Nah, untuk program-program selanjutnya kita akan membudidayakan masyarakat untuk mengedukasi anggur di sana. Terus yang ketiga kita sudah melaksanakan ke perumahan itu dengan kan sekarang ada penanaman anggur di setiap halaman, itu sudah kita laksanakan. Kayaknya baru itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih jawaban yang sangat akurat dari Dr. Ella. Untuk berikutnya Mas Abdul. Pertanyaan sulit dulu masing-mas. Ini saya kalau ditanya juga nggak bisa jawab ya. AU itu tampil yang tepat dari fisik dunia. Untuk Mas Abdul, rencana Anggur Bogor ini Mas ya. Untuk kedepannya seperti apa? Apakah sudah ada dukungan dari pemerintah Kota Bogor seperti yang ada di Tangsel sama yang tadi kita dengarkan dari Pak Industri dan Perdagangan? Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini Anggur Bogor belum ada kaitannya dengan pemerintahan di Kota Bogor ya, lebih ke personalnya masing-masing. Termasuk saya pribadi dan Andi Sugiri yang punya tempat edukasi, taman edukasi Sawarga Grab itu, kami pribadi ada yang melirik dari sebuah perusahaan dari PT Agripam dan PT Kujang Pupuk dari Cikampek ya. Dia tertarik dengan apa yang ada di tempat kami itu, yang kami konsep. Pupuk Kujang juga sebelumnya dia udah survei ke tempat-tempat yang lain, mungkin dari Cikarang atau dari Bekasi ya. Dia bilang nggak ada yang tertarik. Mohon maaf, dia bilang nggak ada yang tertarik karena teman-teman yang lain memang saya bilang baru konsep cuma istilahnya skala kopi di rumah. Kalau saya punya sedikit lahan, saya konsep untuk orang yang mau berindustri atau nanti produksi buah.
Itu yang ada di kami, istilahnya konsep yang kami terapkan. Terus karena dalam masa pembangunan ini saya dan Sawarga Grab itu belum masuk ke pemerintahan daerah, karena belum apa ya, istilahnya belum pas lah kalau misalkan untuk mengundang dari pemerintah daerah. Gitu aja Pak. Terima kasih. Artinya masih swadaya. Swadaya. Masih swadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam pengangguran untuk semua. Terima kasih saya bisa hadir di sini. Alangkah bahagia, saya merasa tersanjung diundang hadir di sini, bisa ketemu sama senior-senior, rekan-rekan saya yang sudah sukses. Kalau saya baru mau mulai sukses. Saya merayap loh Mas, sama saya merayap loh. Ya. Kembali saya mewakili ya, mohon maaf saya mewakili ketua komunitas Anggur Jakarta, karena saya di komunitas Anggur Jakarta adalah bagian dari pembina. Pertanyaan tadi, bagaimana awal cerita terjadinya hubungan antara Dubes Ukraina dengan komunitas Anggur Jakarta itu sedikit unik, dan karena saya punya ipar di Ukraina. Tepuk tangannya untuk ipar di Ukraina. Wah mantap. Saya nggak nyangka nih Mas Anies Berde yang tampang seperti preman tapi punya ipar di Ukraina. Jadi apa pengusaha wine atau pengusaha anggur juga? Yakin. Alhamdulillah. Ya, information dan yang menjelang berbuka maghrib jangan terlalu serius banget, karena kayaknya ketua kita ini perlu asupan nutrisi yang lebih baik gitu kan. Jadi begini, Ukraina untuk skala dunia, karena dia program 1 juta pohon di 100 negara itu, melihat perkembangan dunia ini atau planet bumi ini sudah mengkhawatirkan dengan adanya asupan oksigen, seperti hutan-hutan yang sudah artinya banyak dijadikan gedung-gedung gitu. Nah, dengan adanya program yang disampaikan ke kami, ke komunitas Anggur Jakarta, kira-kira bertempat di mana pada waktu itu saya alhamdulillah kebun imut Cinakan menjadi ketempatan ya untuk penanaman 6 pohon bibit anggur dari Ukraina yang sampai sekarang belum jelas di mengeopo. Lanjut. Saya aja sampai terpengaruh nih kan, hipnotis. Ya, bermula dari 1 juta pohon di 100 negara itu menjadi menjadi satu program yang wajib kita dukung untuk mensukseskan program tersebut, karena Ukraina dengan komunitas Anggur Jakarta bermula dari rasa peduli Ukraina terhadap planet bumi yang artinya saat ini dianalisa oleh beliau itu krisis dengan oksigen karena sudah terpapar oleh polusi, baik polusi kendaraan maupun polusi udara. Jadi ya seperti itu. Agak sedikit ini. Ya, jadi seperti itu. Kedepannya setelah kita lakukan penanaman kerjasama dengan Dubes Ukraina, gayung bersambut, kita melakukan kerjasama dengan Lemigas yang saat ini sedang kita garap. Kita akan kita akan perkenalkan bahwasanya kantor tidak hanya kantor, tapi kantor berkebun, begitu ya Pak Yoyo. Pak Yoyo kebetulan Pak Yoyo terlalu serius ini. Ya, 0 km dari Lemigas, Kementerian Lemigas SDM, terus mungkin nanti beranjak ke kantor-kantor yang lainnya, kita berawal dari Lemigas. Untuk bicara masalah kerjasama kelanjutan tentang komunitas Anggur Jakarta dengan Ukraina, kita akan meminta izin untuk dipilihkan beberapa varietas yang tidak hanya izinnya itu hanya sebatas kopi dan halaman, tapi kita diizinkan untuk mengkebunkan. Karena ya, tepuk tangannya seperti yang bilang tadi. Ya, tidak terlepas dari itu, komunitas Anggur Jakarta sedang menggandeng instansi pemerintah, khususnya DKPKP, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, untuk
ikut ambil bagian karena kita tidak bisa terlepas dari yang namanya campur tangan instansi pemerintah secara legalitas atau sertifikasi, baik perizinan bicara masalah izin pengembangan bibit atau peredaran bibit, baik bicara masalah izin penanaman, izin edar lah gitu ya. Sekarang sedang artinya lagi di proses pengurusannya sedang diurus oleh Ketua Komunitas Anggur Jakarta dan kawan-kawan. Sebatas itu dan mohon izin saya cukupi berita atau sekilas info tentang bagaimana Komunitas Anggur Jakarta dan Ukraina. Demikian.